akhirnya aku berpikir lagi, apa ya, aku mau ngasih apa ya? Aku bawa Indonesia nih. Oh iya, ada culture dan aku pernah belajar nari Wow, topeng. nari topeng. Bisa tarinya gimana coba ke teman-teman? Ih, malu banget. sedikit. Palingnya kayak gini. Kok kayak gini? Iya. Oh, enggak, aku paling kayak gini. Iya. Eh, Kalau itu silat ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Budi dalam acara Bincang Kemahasiswaan. Nah, pada segmen podcast kali ini kita mengusung tema terkait Mawapres. Bisa apa sih? Nanti kita tanya-tanya ya. Nah, aku juga mau ngingetin nih kepada teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube kita Kemahasiswaan UMP agar kalian nggak ketinggalan informasi edukatif. Oke, tentunya di sini aku nggak sendirian ya. Nah, mungkin bisa perkenalan nih Kak. Oke. Dari mana? Iya, aku dari farmasi. Perkenalkan, aku Audita. Aku angkatan 2019. Nah, jadi Mbak Audita ini adalah salah satu Mawapres ya, Mawapres angkatan ke 2019. Nah, Mbak Audita ini juga peraih beasiswa fast track ya, 2002 sama 2024. 2023 sampai 2024. Oh iya, wah Masya Allah. Oke, Kak dulu waktu kuliah S1 berarti ya, sekarang juga masih S1? Masih. Itu ikut organisasi apa aja ya Kak? Oke, aku ikut organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sempat menjadi anggota LDK Al-Kafi, kemudian aku juga ikut mahasiswa pecinta Al-Quran. Wih, Masya Allah. Berarti kalau semisal pas di MM itu sebagai apa Kak? Kalau di MM itu waktu itu sempat jadi sekretaris Imawati dan jadi ketua bidang Imawati. Suka menulis berarti ya? Ya juga bisa, iya sekretaris. Terus pencinta Al-Quran juga MPA, itu sebagai apa itu? Waktu itu jadi anggota, untuk saat ini ketua. Anggota, oke. Jadi teman-teman yang mungkin baru lihat nih, kita di sini juga ada MPA ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar Al-Quran, terus gimana sih makhraj-makhrajnya itu agar benar, atau mungkin di tilawah ya, bisa bergabung ke MPA UMP ya, gitu teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong terkait Mawapres nih, Mawapres berarti kan mahasiswa berprestasi ya. Jadi kan mungkin wah banyak nih prestasinya ya Kak. Amin. Kayak mau tanya nih. Ya Allah. Kemarin semisal jadi pas Mawapres, kronologinya gimana nih? Kok bisa daftar Mawapres gitu? Oke, cerita aja ya. Iya. Jadi waktu itu aku masih semester 2. Aku qadarullah alhamdulillah langsung lolos PKM. PKM Dikti Nasional. Nah, setelah itu disitulah mulai aku diajak sama kakak tingkat aku, ayo ikut Mawapres. Apa itu Kak Mawapres? Mawapres itu mahasiswa berprestasi di mana mereka itu yang punya prestasi banyak dan bisa berkarya. Nah di situ aku nggak punya prestasi apa-apa, gimana dong aku gitu. Iya. Punya. Terus aku cuman pernah juara harapan 2 aja. Aku bilang itu pun tingkat provinsi, nggak apa-apa, apply aja, coba aja dulu. Nah dari situlah aku mulai melangkah gimana cara buat KTI dan sebagainya. Tapi benar-benar itu struggle karena dikasih waktu 1 minggu, kemudian alhamdulillah perpanjangan 1 minggu lagi. Namanya pastilah teman-teman pernah ngalamin yang mepet atau yang emang jadwalnya tuh sesingkat itu. Nah di situ Allah tuh kayak ngajarin banget untuk kamu tuh bisa, yang penting kamu tuh bisa tinggal dibentuk. Nah dari situ aku percaya dengan kata-kata kita itu akan menjadi orang ketika kita mau, dan Allah yang akan memampukan. Jadi mau dan mampu. Oke, Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi kita semisal kita ada keyakinan, kita ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan dari Allah ya. Terus kita ikhtiar aja, semangatlah sama potensi yang kita miliki teman-teman. Betul. Jadi kalau semisal kalian menekuni suatu bidang, tuh nggak usah ragu lah, tetap dipertahanin aja, nanti diterusin gitu. Dan kalau semisal bingung bisa tanya-tanya ke kakak tingkatnya ya. Iya betul. Gitu. Berarti kan Mawapres kan, mahasiswa berprestasi kan, kayaknya aku lihat CV-nya tuh banyak banget ya. Mungkin mau tanya nih Kak Audita, mungkin pernah prestasi yang diraih apa aja sih? Mungkin dari yang Indonesia dulu nih. Oke deh. Kalau yang dari Indonesia itu waktu aku semester 1, alhamdulillah dapat juara harapan 2 Olimpiade Seni Nasional, dan jurinya itu dari Indosiar ternyata. Wah, tapi Indosiar. aku nggak tahu kalau beliau itu dari Indosiar. Tapi alhamdulillah tahunnya itu setelah selesai, dan situ adalah bukti Allah tuh ngejaga supaya aku lebih tenang. Nah, setelah itu terus berjalan, aku ikut PKM, lolos ke nasional juga. Setelah itu aku ikut yang kompetisi internasional, ini salah satunya. Wah ini, berarti kalau ini prestasi yang luar negeri ya Kak? Iya. Oh ini bisa diceritain nih ke teman-teman nih. Coba tahu.
The Istanbul Youth Summit. Wow, ini di Turki. Iya. Kok diceritain dong? Kok bisa daftar ini? Oke, Ke teman-teman tuh sharing gitu nih. Di sana ngapain aja gitu? Oke. Jadi waktu itu awal mulanya adalah setelah sholat isya, aku gelisah karena lagi COVID-19. Yes. Aku di rumah aku udah bosan banget. Terus aku scroll IG dan aku, ya Allah, emang dari dulu cita-citanya jadi aku cerita ke belakang, aku mau jadi menti berprestasi, tapi karena ada COVID akhirnya nggak ada tuh seleksi menti berprestasi. Terus aku cari-cari tentang student exchange. Nah, aku nemuin lah Istanbul Youth Summit, tapi aku nggak langsung apply. Aku baca-baca, aku cari-cari event yang lain, mana sih yang lebih kredibel. Nah, setelah itu aku cari tahu ternyata susah ya untuk apply ini seleksinya. Dan qadarullah, ketika aku buat esai dan segala macam butuh waktu kurang lebih 2 minggu sampai sebulan. Esai aku masuk 36 besar dari 1000 berapa orang, itu pun internasional, ada yang dari Pakistan, kemudian Malaysia, Filipina, masih banyak banget. Nah, di situ akhirnya aku perjuangin, aku juga mau belajar gimana caranya presentasi in English di depan judges. Jadi aku benar-benar memperjuangkan ini. Waktu aku sampai Turki, aku ngapain aja? Iya kan nyampe Turki loh. Saya kan belum pernah ke Turki gitu kan. Mungkin di sana itu negaranya banyak ya, dari negara mana aja tuh berarti tuh? Yang ikut ini kan otomatis Kak Dita itu kan nggak satu Indonesia aja nih, dari berbagai negara gitu kan. Dari mana aja berarti? Kalau kelompok aku pribadi ada satu anggota yang kuliah kedokteran dari Cina, tapi aku lupa universitasnya apa. Kemudian ada yang dari Pakistan, yes. Terus ada Pakistan, Uzbekistan. Terus ada yang dari India, dari Turkinya juga ada. Aku lupa banyak, ada lebih dari 30 negara, aku lupa gitu. Masya Allah, jadi suatu kebanggaan tersendiri ya, khususnya buat UMP dan Indonesia juga. Berarti kalau di sana sih Mbak Dita itu presentasi kah atau mungkin menunjukkan kulturnya Indonesia itu gimana presentasinya? Bisa dikasih tahu dong sepil-sepil ke teman-teman nih. Oke. Jadi ceritanya adalah aku itu mau presentasi di sana. Ketika saya aku approve, aku dimasukin ke grup. Ternyata dari grup itu aku buat karya baru lagi nih, suatu project yang mengharuskan aku untuk presentasi di sana, dan itu adalah mainnya yang menjadi pokok utama kenapa aku harus terbang ke sana. Nah, aku berpikir UMP ini udah kasih dana, Fakultas Farmasi ini udah kasih dana, masa aku cuma berangkat just presentasi aja. Nah, akhirnya aku berpikir lagi, aku mau ngasih apa ya? Aku bawa Indonesia nih, oh iya ada culture, dan aku pernah belajar nari topeng. Nari topeng. Bisa di-spill sedikit itu, tarinya gimana itu? Tapi topengnya dibawa nggak Kak? Nggak bawa. Oh, saya ingat. Mungkin di website ada ya Kak, mungkin bisa ditunjukin sedikit deh. Tarinya gimana coba ke teman-teman? Malu banget. sedikit. Palingnya kayak gini. Kayak gini? Iya. Oh, enggak, aku paling kayak gini. Kalau gitu silat ya? Oke. Kayak gitu sih Kak paling. Tari topeng. Berarti tari topeng itu dari daerah mana Kak? Cirebon? Aku tari topengnya topeng Kelana Tanjak, itu khas dari Cirebon. Kelana Tanjak. Oh, berarti karena kakak dari Cirebon juga pengen nunjukin eksistensinya nih. Wah, di Cirebon itu ada apa aja gitu. Oke, Masya Allah. Jadi pintar nari ternyata ini Kak Dita ya. Enggak sedikit. Oke, berarti kan kalau di Turki ya, berarti bisa sedikit ini bahasa Turki nggak? Karena terpaksa. Waktu itu setelah event itu aku harus ke pasar karena karena aku harus beli makan dan masak segala macam. Jadi ketika aku pakai bahasa Inggris sana nggak bisa. Oh, nggak bisa? Ya, dan pemilik apartemen juga orang Turki akhirnya mengharuskan aku, begini ya bahasa Turki. Akhirnya waktu selama perjalanan keseharian di sana, aku sedikit pakai bahasa Turki. Kayak waktu itu aku cari masjid Hagia Sophia. Ya, di sana manggilnya Hagia Sophia. Mungkin di sini Hagia Sophia. Ya. Aku nanya, excuse me, Hagia Sophia Nerdes? Aku gitu. Jadi permisi, masjid Hagia Sophia ada di mana ya? Kayak gitu. Oke, mungkin sedikit deh pakai bahasa Turki ya, perkenalan diri kakak ke teman-teman sobat UMP ini. Oke, bismillah. Sedikit aja ya Kak. Sedikit aja. Dan kita dengerin ya bahasa Turki. Nanti aku juga belajar juga sih. Siapa tahu aku bisa ke Turki juga kan. Amin. Kan kita nggak tahu kan. Yang penting ikhtiar dulu. Iya, sama doa dan usaha tentunya. Sedikit Kak. Oke. Dan Alden Audita Kawardani, I'm from Indonesia. Udah gitu aja. Artinya apa tuh? Nama saya Audita Kawardani dari Indonesia. Oke, jadi Masya Allah banget ya. Jadi
kalau udah terpepet ya kita harus belajar juga berarti ya, the power of kepepet ya, karena Iya. kita di Turki terus wah gimana sih biar bisa belajar bahasa Turki, Iya. beli bukunya. Oke, jadi keren sekali ya Mbak Udita. Berarti selain ke Turki ya, mungkin ada kemana lagi itu? Mungkin ada nggak? Mungkin atau misal jadi pembicara di luar gitu. Oh, paling pembicaranya itu dari PPI Taiwan, Wow. tapi Zoom. Zoom, oke nanti insya Allah bisa ke sana lagi ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya. Amin. Kita kan nggak tahu kan Amin ya nanti Rob. kita gimana ya. Oke, jadi banyak banget ya teman-teman terkait prestasinya Mbak Audita Eka. Oh ya, kemarin kan aku lihat itu ya yang di flyer-flyer kan ada yang juara Indonesia juga ya bikin produk apa ya Kak kemarin ya? PKM atau apa ya? Iya, betul. Namanya apa itu Kak? Aku lupa Kak. Itu seranting, Seranting. Wow, apa itu seranting? sereal anti stunting. Teman-teman tahu nggak stunting itu apa? Mungkin pertumbuhannya ini kurang ya. Oke. Iya. Berarti didanai dari Dikti berarti? Dari Dikti. Gitu. Jadi teman-teman yang pengen punya program atau apa, jangan malu, jangan sungkan ikut program-program yang ada di Dikti juga ya. Kita kan Iya. sering nge-share nih dari SSC biasanya di Student Scientific Center. Kita Iya. kan lagi ada PKM juga, Iya. P2MW, terus KDMI dan lain-lain. Iya. Nanti manfaatin ya kan. Banget, harus manfaatin banget. By the way, semua kegiatan-kegiatan dari kementerian itu kalau kamu lolos itu bisa untuk apply S2 di luar negeri untuk lebih Nah. mudah ketika kamu apply untuk LPDP. LPDP. Nah, itu juga bisa membuat CV kita lebih bagus ya Kak. Jadi kita wah, CV-nya Mbak Udita, wah 4 lembar gitu, 5 lembar. Jadi lebih dilirik dari HR-nya juga ya Kak. Oke, Masya Allah. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Oke, ini kan banyak banget ya Kak prestasi-prestasinya. Terus S1 juga, terus fast track juga untuk S2-nya. Mau nanya sih aku, cara belajarnya gimana sih bagi waktunya ke teman-teman? Gimana coba? Aku kan pengen nyobain wah ini gimana nih belajarnya dari sekian padatnya Mbak Audita gitu ya. Gimana ya? Sama sih kayaknya sama teman-teman. Soalnya mungkin sama-sama susah bagi waktunya, nabrak-nabrak, dan memang kita harus merelakan sesuatu, baik itu waktu atau nggak uang, terutama waktu ya. Nah jadi kayak bagi waktu aja sih untuk konsep diri aku adalah dari jam 3 pagi sampai nanti jam 3 pagi sampai jam 5-an itu untuk teman-teman, untuk manusia. Iya benar. Padahal yang lain goib itu. Enggak dong, itu buat yang semuanya loh, buat Oke. guru, dosen, Guru, dosen, orang tua ya. dan sebagainya. Nah 3 nanti sampai 5. dari jam 5 sampai jam 8 malam atau jam 10 malam itu tuh untuk diri kita sendiri. Kayak kita prepare, kita bersih-bersih diri, kita makan segala macam, lebih rehat aja. Tapi tetap kalau misalnya mau bisa bantu balas chat teman-teman yang minta bantuan, dibantu. Nah nanti dari jam 8 malam sampai nanti jam 3 itu waktunya untuk Allah. Jadi ada waktu untuk diri sendiri, waktu untuk sosial, semua waktu untuk Allah, kayak gitu. Supaya lebih berkualitas aja ketika kita ngasih waktu buat Allah. Aku sih yakin pasti Allah ngasih waktu ke kita. Karena aku pernah ngerasain ketika aku ngasih waktu untuk Allahnya tuh sedikit, padahal Allah tuh udah ngasih waktu banyak ke aku, tapi urusan dunia tuh nggak kelar-kelar. Itu aku capek banget, aku pernah ngerasain itu. Jadi gitu teman-teman tips dari Kak Audita. Jadi manajemen waktunya tuh benar-benar harus disiplin ya. Iya. Kita pengen keinginan atau apa kita harus mulai di to-do list juga ya. Iya. Waktu ini kan Mbak Audita kan dari jam 3 sampai jam 5 untuk yang manusia ya. Nah, nanti kan kita juga harus sama rohnya juga dan kita juga harus libatkan Allah. Karena kita kan ya tujuannya hidup kan untuk ibadah juga kan, untuk di dunia akhirat. Jadi selalu libatkan Allah juga, gitu teman-teman. Ikhtiar. Ada lagi Kak, gimana Kak? Ada lagi. Sharing deh. Jadi maksudku ketika kalian memang mau ambis karena untuk kebaikan, itu nggak apa-apa kalian buat to-do list, tapi jangan lupa kasih waktu untuk males-malesan. Itu tuh penting banget karena benar loh, karena itu menyusun moodi kamu. Ketika kamu bisa booster, itu bisa lebih berkualitas ketika kamu berjalan. Jadi ketika ada orang yang ambis, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, yang menurutku nggak juga sih. Kita itu manusia, kita harus kasih waktu untuk diri kita sendiri. Jadi aku juga nggak perfect, aku memang sengaja ngasih waktu untuk diri aku. Males-malesan tuh kapan? Kayak gitu. Iya, jadi punya waktu me time tersendiri Iya. gitu. Jadi kalau males-malesannya ngapain itu? Aku pengen rebahan aja gitu. Paling rebahan, tapi aku scroll nyari informasi beasiswa atau apa. Oh ya, berarti rebahannya Mbak Audita itu berkualitas ya teman-teman, nggak cuma rebahan tidur, terus
scroll TikTok yang Iya, paling kalau rebahan doang, mending tidur sekalian tidur sih. sekalian. Mungkin Iya. rebahannya Kak Audita tuh scroll. Wah, ini ada beasiswa Iya, nih. kayak gitu. Ada info kayak gitu teman-teman. Gitu Wah, sih. luar biasa sekali ya. Oke, mungkin kan ada titik ini nih, ada titik. Tadi kan ada yang harus dikorbankan kan. Mungkin kita biasa nongkrong-nongkrong nih sama teman-teman di luar, nanti aja deh. Aku pengen ada sesuatu yang pengen dicapai. Iya. Ya, harus ada yang ingin dicapai, terus diwujudkan juga, membanggakan orang tua juga. Masya Allah. Gila. Kak, Apa tuh? mau tanya nih. Apa? Jadi kan mungkin ada sih nggak sih titik terendah Kak Dita mungkin kadang-kadang kan, aduh, aku males banget nih, gimana sih bangkit dari suatu cobaan itu gimana nih Kak? Mungkin pernah di titik terendah nih, aduh aku ini lah kayaknya nggak bisa nih gitu mungkin. Iya, pernah. Ceritain dong. pernah di titik terendah yang kayaknya maju itu susah, tapi memang harus maju. Kalau berhenti di tempat, ya aku kedorong-dorong gitu. Kalau mundur pun nggak ada jalan keluar kayak gitu. Di situ balik lagi yang, ya Allah, aku nggak mampu, tolong mampuin aku udah capek ya Allah, bener aku udah capek banget. Di situ, ya pokoknya, jadi ketika kamu mencapai titik terendah, jujur sama Allah. Nah, ketika jujur sama Allah itu, Allah pasti akan bukain segala-galanya. Itu sih, aku yakin. Jadi mungkin ya titik terendahnya seseorang itu memang karena Allah itu kangen kayak gitu. Jadi jujur sama Allah yang kadang karena yang aku rasain juga, aku susah untuk jujur. Aku tipikal anak yang susah untuk nangis. Jadi ketika memang aku lagi berjuang capek, aku paling berkaca-kaca terus udah, aku nggak bisa yang benar-benar nangis, kecuali aku yang capek banget atau kecewa banget, aku baru nangis. Di situ Allah mungkin menghadirkan semua kesulitan itu, akhirnya aku jujur gitu, ya Allah, aku ternyata aku seperti dijepit dengan ini kayak gitu. Jujur sama Allah. Jadi jujur sama Allah, mungkin kan di setiap cobaan, kesulitan kan pasti ada kemudahan ya Kak. Iya. Mungkin kan Allah nggak bakal ngebebanin kita di luar kita ini kan nggak mampu gitu. Kalau misal nggak bisa nangis, coba aku juga pernah ikut kajian itu, katanya habis sholat tahajud itu, terus ini istighfar, sayyidul istighfar namanya gitu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu terusan sama muhasabah diri, dan itu juga nanti insya Allah ini Kak tenang nggak boleh dipaksa nangis, dan hidup kita juga insya Allah jadi tenang juga Kak. Jadi libatkan Allah itu. Yang penting berharap ke manusia, jangan berharap ke makhluk ya, karena berharap ke makhluk itu buat kecewa. Sering dikecewain berarti. Akunya yang salah berharap soalnya. Nah iya tuh, jangan. Udah serahin ke atas aja ya, ke Allah gitu. Iya. Oke, Masya Allah. Ini mau tanya Kak, mungkin kan ada nggak sih motivasi terbesar Kak Audita gitu? Motivasinya itu siapa nih, motivasi terbesarnya nih? Mama, wih, diceritain dong mamanya Kak Dita itu seperti apa nih ke teman-teman? Mamanya aku tuh kayaknya sama semua ibu juga pasti punya rasa cinta yang besar banget untuk anaknya. Mama aku selalu ada untuk aku, terutama ketika aku butuh banget, dan selalu support aku banget. Walaupun hanya sekedar Kak mau minum apa gitu, aku ngerasa malah salah nih, harusnya aku yang kayak gitu ke mama. Pokoknya mama selalu ada kayak buat tahu loh kalau aku lagi sedih harus kayak gimana. Terus mama selalu kasih solusi dan segala macam. Yang mama tuh memang nggak berpendidikan seperti aku, justru aku bisa seperti ini karena mama juga, karena ayah juga. Jadi aku banyak banget belajar ilmu-ilmu yang nggak ada di kelas perkuliahan itu dari mama kayak gitu. Jadi motivasi terbesar itu dari orang tua, tentunya dari ibu. Jadi pengen rezekinya lancar, pengen dimudahkan urusan dunia, juga selain libatkan Allah, doa dari kedua orang tua juga, apalagi ibu tuh. Buat teman-teman tuh jangan sakitin ibu ya, tetap dijaga, disayang. Karena kan ridhonya Allah kan ridho orang tua juga kan. Iya. Harus. Jadi gitu teman-teman. Mungkin nih Kak, mungkin ada nggak sih target kedepannya? Mungkin aku pengen kemana gitu, pengen nyari prestasi yang apa lagi? Masya Allah. Sebenarnya kalau prestasi non akademik mungkin udah, tapi sebenarnya aku mau banget umroh sambil ya mau kompetisi terus yang ada umrohnya kayak gitu.
Semoga doain ya teman-teman, semoga Iya. lancar. Aku amin ini, amin. Amin ya rabbal Robbi. alamin. Ini teman-teman yang nonton tuh aminin semua nih untuk Kak Dita dan tentunya teman-teman kita di sini semua ya. Iya, iya. Juga teman-teman yang nonton juga dimudahkan rezekinya Amin juga ya ya, insya Allah. Rob. Amin ya rabbal Amin. alamin. Itu pertama aku berharap aku bisa kompetisi di Mekah. Di Mekah. Bisa oh iya, presentasi Masya di Mekah, kemudian umroh. Nah, yang kedua, semoga aku bisa lolos casting. Allah. Apa? Lolos casting Sister Casting. Lillah, Oh, apa itu? project movie Muslimah. Muslimah. Iya. Oh. Dari Kang Abai, Di mana? Bandung. Di Bandung. Oke. Ya, doain ya. Minta doa. Itu kasih muslimahnya itu membaca Quran atau mungkin? main film. Oh, main film. Wih, Masya Allah. Semoga dia jadi motivator muslimah. Perannya apa nih peran kamu? Aku dapat peran jadi motivator muslimah memang karena itu passion aku juga. Oke. Jadi bismillah ya Allah semoga bisa kayak gitu. Amin. Nanti next time ini kita collab ya berarti ya sama Boleh BKA banget. aja nih. Boleh. Nanti masuk ke BKA TV sama UMP TV ya. Boleh banget ya Allah. Oke, kita juga lagi sering-sering bikin project video-video juga sih Kak dari BKA. Betul nggak Kak editor? Nanti dia giniin sama Kak Dita ya. Oke, kayak gitu. Berarti wah banyak banget ya. Jadi mungkin tadi tuh cara belajarnya itu harus disiplin. Iya. Terus harus apa ya? Harus libatkan Allah. Iya. Terus apa ya? Semangat gitu kan dan lain-lain. Mungkin terakhir nih Kak, ada nggak sih closing statement nih buat teman-teman di rumah? Biar kayak Kak Dita gitu kan prestasinya banyak nih. Jangan kayak aku. Lebih dari aku. Iya. Jaga hubungan sama Allah. Dawamin sesuatu yang bikin kamu yakin. Kalau misalnya kamu yakin dengan sholawat kamu itu nembus ke langit dan kamu bisa dikenal sama penduduk langit, dawamin. Kalau misalnya kamu berat untuk puasa, nggak apa-apa. Kamu bisa cari yang lain, misalnya mendawamkan sholawat atau baca Quran tadarus, jas tadarus juga itu kalau kamu yakin pasti Allah ijabah. Jadi aku sedikit cerita lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang cerita yang banyak aja Kak. Ini kayaknya yang nonton, Masya Allah. Jadi waktu itu waktu ke Turki itu aku bilang sama Allah kayak gini, ya Allah aku mau ke Turki, aku bilang kayak gitu. Oh, Tapi iya. aku yakin ngomongnya. Terus udah, ya Allah aku mau ke Turki tapi aku nggak tahu gimana caranya. Iya. Ya Allah, aku mau nabung deh. Nah, aku tuh ingat kata-kata Ustadz Hanan Nataki, kalau kita punya cita-cita, itu bisa tuh di switch off sama apa amalan kita. Jadi kita kayak tukeran gitu yang, ya Allah, aku punya amalan ini, boleh nggak aku tuker sama ini? Gitu. Yakin dulu kayak gitu kan, Allah kan suka sama hambanya yang tamak untuk kebaikan, sama doa-doa itu. Disitulah aku minta itu sama Allah yang di situ waktu itu kan aku suka belajar tuh di menit kayak oke, belajar tuh 30 menit selesai istirahat, nanti 60 menit selesai istirahat. Di situ aku mikir kenapa aku nggak nerapin ini di dalam aku baca Al-Qur'an. Ternyata ketika aku baca Al-Qur'an itu 45 sampai 60 menit itu selesai 1 juz. Artinya dalam sehari itu aku bisa kok 5 juz selesai. Berarti kan untuk khotam itu bisa lebih cepat tuh, nggak 1 bulan dan 1 kali khotam. Di situ aku bilang sama Allah, ya Allah kalau memang aku nggak bisa ke Turki, tolong jadiin bacaan-bacaan Al-Quran itu aku itu ditabung untuk di akhirat nanti. Tapi kalau memang aku terrealisasi di Turki, nggak apa-apa juga. Aku mau banget nanti pahala yang itu dileburin juga nggak apa-apa. Jadi gimana caranya kita bisa komunikasi sama Allah? Nah kalau aku komunikasinya bener-bener kayak gitu, aku seperti dilindungin sama Allah, kemudian merasa Allah itu teman kita, tapi Allah sebenarnya Tuhan kita. Tuhan kita Kayak juga gitu. pastinya sayang sama kita ya. Iya, jadi kalau di closing statementnya itu apa ya? Jadilah diri kamu, ikuti passion kamu, raih cita-cita dan cinta kamu. Cintai Allah dulu, pasti nanti Allah pertemukan dengan sosok yang emang sesuai kebutuhan kamu dan itu akan jauh lebih membahagiakan kamu karena nanti kamu bisa menjalani kehidupan sesuai passion kamu. Iya, kamu berkarya juga bisa, kamu berkarir, punya finansial sama kekasih kamu itu ya. dengan sangat baik kayak gitu. Jadi Masya Allah tuh sangat banyak ya teman-teman. Jadi itu kita pengen sesuatu ya insya Allah pasti Allah jabah ya, tergantung dari kita juga. Terus dari ikhtiar kita yakin sih. Kayak mungkin teman-teman aku pengen ke Turki nih, kita yakin dulu. Nah terus yakinnya gimana ya, kita harus perbaiki dulu nih sama Allah, hubungan kita sama Allah gimana. Mungkin kita yang pernah dosa atau apa, kita muhasabah diri, kita tobatan nasuha, bener ya Kak, seperti itu. Insya Allah pasti ada jalan ya, jalan menuju rumah, menuju surga. Menuju surga sama menuju Turki ya. Iya, benar. Aku juga kayak gitu aja. Semoga juga bisa ke Turki juga ya Kak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Siapa tahu bisa umroh bareng. Amin. Oke,
Paling gitu teman-teman. Untuk podcast kali ini, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Demikian mungkin itu saja dari saya Budi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.